Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel YouTube Daeng Ngoyo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita pengalaman promil saya yang saya lakukan bersama istri. Jadi ini adalah kisah nyata, kisah saya sendiri yang insya Allah semoga bisa menginspirasi sahabat promil Daeng Ngoyo dimanapun Anda berada. Jadi singkat saja teman-teman, saya menikah tahun 2017. Awal pernikahan, bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga itu masih kosong. Namun biasa-biasa saja, namanya juga pengantin baru kan. Tapi meski demikian teman-teman, muncul banyak pertanyaan dari keluarga, dari teman, sudah berisikah? Atau sudah hamilkah istrinya? Sesungguhnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang biasa teman-teman. Namun sesungguhnya pertanyaan yang demikian itu sangat menusuk hati. Namun saya menanggapi biasa saja. Ya maklumkan baru 3 bulan. Berjalan bulan keempat, bulan kelima sampai bulan keenam, itu perasaan hati itu mulai gelisah. Gelisah dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kapan hamil, sudah punyakah, sudah berisikah? Itu pertanyaan-pertanyaan biasa tapi sangat menyakitkan bagi orang yang sementara promil. Nah, pada saat memasuki bulan ke-7, saya sudah mulai berpikir bagaimana caranya supaya istri saya bisa cepat hamil. Karena saya sudah resah, sudah malu, sudah bagaimana ya, sudah tidak enak dengan omongan orang. Bahkan yang paling terparah saya pernah dengar ada orang berkata, pergilah berobat ke dokter, ke dukun, jangan sampai ada masalah. Namun saya menanggapi dingin, saya menanggapi biasa. Entah kenapa hati saya tidak ingin lari ke orang pintar, tidak ingin lari ke dukun ataupun ke dokter. Entah kenapa hati saya itu tertuju kepada Allah. Saya dapat hidayah, saya berpikir, ngapain saya berobat kiri kanan yang tidak jelas. Maka pertama-tama saya lakukan pada saat itu, saya mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah pada hari itu saya mulai berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Sedikit-sedikit saya mulai berubah, memperbaiki diri saya, terutama menjaga sholat saya. Pokoknya pada waktu itu sholat berjamaah alhamdulillah lancar. Pokoknya sholat 5 waktu lah, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Maka teman-teman, singkat cerita, saya melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena saya punya prinsip begini teman-teman. Betul saya ingin punya anak, betul. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah kepada aku anak keturunan yang soleh dari sisimu. Saya berkata kepada Allah, ya Allah, jikalau memang kelak anakku menjadi anak yang soleh, beri hamba anak yang soleh ya Allah. Tapi jikalau kelak anak hamba menjadi anak yang durhaka, maka mending tidak usah. Itu doa saya pertama. Singkat cerita teman-teman, maka pada saat itu saya melakukan amalan-amalan promil yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, saya senantiasa mengamalkan membaca surah Maryam. Saya bersama istri senantiasa membaca surah Maryam. Kalau saya pribadi, saya membaca surah Maryam ini minimal ayat 1 sampai 11. Saya download aplikasi Al-Quran, maka setiap selesai sholat, saya senantiasa membaca surah Maryam. Saya buka di handphone, saya buka aplikasinya, saya baca ayat 1 sampai 11 minimal. Dan saya baca juga artinya supaya tahu maksud dari surah Maryam ini. Maka setelah saya sering membaca, sering mendengarkan surah Maryam ini, bertambahlah keyakinan saya
bahwasanya Allah itu mampu menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Allah mampu menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari perut seorang wanita mulia yang bernama Siti Maryam tanpa seorang ayah. Itu luar biasa. Bagaimana kisah Nabi Zakaria pun istrinya bisa hamil, sedangkan istrinya ini sudah divonis menopause dan mandul. Nabi Zakaria pun pada saat itu sudah berusia sangat tua. Secara logika, secara biologi, secara ilmu kedokteran itu mustahil istri Nabi Zakaria ini bisa hamil. Namun dengan izin Allah, mukjizat Allah, istri Nabi Zakaria ini hamil seorang anak yang begitu dimuliakan, yang bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Maka bertambahlah keyakinan saya. Kemudian amalan kedua yang saya lakukan, saya ingat betul pada saat itu, setiap malam, setiap hendak tidur, saya senantiasa membacakan ayat kursi di perut istri saya. Pada saat menjelang tidur, saya pegang perut istri saya. Karena sedikit bercerita teman-teman, istri saya itu memiliki penyakit kista. Jadi ada 2 kista di perut istri saya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau tidak salah, sholat hajat meminta kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah kami anak keturunan yang soleh. Kemudian amalan yang selanjutnya yang saya lakukan itu seperti membaca istighfar setiap hari, setiap mau tidur.
itu dijadikan rutinitas. Kemudian juga memperbanyak sedekah. Sedekah ini walaupun sedikit, walaupun 2.000 teman-teman. Kepada siapa? Kepada anak kecil, kepada anak yatim, itu sangat luar biasa. Jadi singkat cerita teman-teman, alhamdulillah amalan-amalan inilah yang saya lakukan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendekatkan diri kepada Allah. Saya jaga sholat 5 waktu saya jaga sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Kemudian senantiasa panjatkan doa kepada Allah. Alhamdulillah istri saya hamil. Pada saat istri saya hamil, saya sangat bersyukur. Saya yakin alhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Cukup engkau mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kecil bagi Allah. Maka pada saat istri saya mau melahirkan, kemudian waktu itu istri saya melahirkan di rumah sakit karena harus disesar. Disesar karena sekalian untuk pengangkatan kista. Maka alhamdulillah operasi berjalan, istri saya sehat, istri saya selamat, anak saya sudah lahir. Dan ajaibnya kata dokter, alhamdulillah kistanya sudah hilang, sudah sembuh, sudah bersih. Dokter sendiri pun berkata mungkin ini adalah dapat tekanan dari bayi sehingga kista ini bisa hancur. Saya cuma berkata alhamdulillah dokter. Tapi dalam hati saya yakin ini adalah buah dari amalan-amalan yang istri saya lakukan. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa kepada Allah. Jika kita sudah melakukan pengobatan, kita sudah ke dokter, orang pintar, namun belum ada hasilnya, maka tinggalkan semua pendapat makhluk. Kembali kepada Allah, karena dialah Allah yang maha segalanya. Maka jangan pernah berputus asa. Sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sudah berobat kiri kanan pun belum juga hamil, maka jalan satu-satunya dekatkan diri kita, hati kita kepada Allah. Banyak cara teman-teman, banyak cara promil yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa juga dengan cara mendengarkan ruqyah promil. Seperti ruqyah promil di channel Dengoyo ini. Alhamdulillah terbukti setelah saya membuat channel ini. Jadi alasan saya membuat channel ini, channel Dengoyo ini, channel promil ini, itu terinspirasi dari kisah saya, dari kisah hidup saya. Karena saya rasakan, saya tahu betul bagaimana perasaan orang-orang yang sementara promil, yang belum punya anak, bagaimana rasanya saya rasakan. Maka saya terinspirasi dari kisah saya, dari kisah promil saya. Maka dari itu saya membuat channel Dengoyo ini untuk menemani teman-teman yang sementara berjuang untuk hamil, menemani, membimbing sampai berhasil. Dan alhamdulillah saat ini jumlah orang-orang yang sudah berhasil hamil setelah mendengarkan ruqyah promil di channel Dengoyo ini, kalau tidak salah itu sudah hampir 2.000-an lebih. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Dan semoga ini menjadi amal kebaikan, amal jariah buat kita semua, buat saya pribadi, dan buat teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini, membagikan video-video ini kepada teman-teman yang lain. Maka saya doakan kepada sahabat-sahabat channel YouTube Dengoyo dimanapun Anda berada, yang senantiasa ikhtiar dengan ruqyah promil di channel ini, yang sampai saat ini masih ikhtiar di channel ini, maupun yang sudah berhasil. Semoga kita senantiasa dianugerahi anak keturunan yang soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum punya anak bisa segera hamil. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.